Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, bertemu lagi dengan saya Ibu Anissa dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar materi tentang teks laporan hasil observasi pada bagian kedua. Pada bagian pertama kemarin, kalian sudah belajar mengenai pengertian, ciri-ciri, dan juga struktur dari teks laporan hasil observasi. Nah, tentunya kalian sudah paham ya apa itu teks laporan hasil observasi? Lalu, apa aja sih struktur dari teks laporan hasil observasi? Nah, bagus sekali. Hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, kaidah kebahasaan di dalam teks laporan hasil observasi. Lalu yang kedua yaitu contoh-contoh teks laporan hasil observasi. Untuk menulis teks laporan hasil observasi, tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Hal-hal tersebut tercantum di dalam kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ada 5 kaidah kebahasaan. Yang pertama yaitu nomina dan verba. Nomina artinya adalah kata benda. Contohnya kucing, rumah, sekolah, dan sebagainya. Sedangkan verba adalah kata kerja. Contohnya belajar, bekerja, mencintai, menyapu, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah afiksasi. Afiksasi adalah kata berimbuhan. Maksudnya adalah sebuah kata dasar yang sudah mendapatkan imbuhan. Contohnya, kata main menjadi bermain. Terdapat imbuhan be. Itu merupakan afiksasi atau imbuhan. Satu kata yang mengalami afiksasi bisa saja berubah jenis. Sebagai contoh, kata dasar menjadi verba jika diberi imbuhan menasal, ber, di, bahkan terkadang ter atau kean. Kata dasar menjadi nomina jika diberi imbuhan penasal, per, an, atau terkadang kean. Berikut adalah contoh afiksasi yang mengalami perubahan jenis. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu kalimat definisi dan juga kalimat deskripsi. Kalimat definisi adalah kalimat yang memberikan keterangan atau penjelasan tentang suatu objek secara umum. Sedangkan kalimat deskripsi adalah penjabaran suatu objek dengan lebih detail atau lebih rinci. Pada kalimat definisi menggunakan verba definitif. Contohnya merupakan, adalah, yaitu. Pada kalimat deskripsi menggunakan verba deskriptif, yaitu yang menjelaskan objek secara detail. Lalu, kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu kalimat simpleks dan juga kalimat kompleks. Kalimat simpleks disebut juga dengan kalimat tunggal. Artinya hanya memiliki satu klausa. Contohnya, kelelawar adalah hewan yang unik. Kalimat kompleks disebut juga dengan kalimat majemuk, memiliki 2 atau lebih klausa. Contohnya, kelelawar tidur pada siang hari tetapi aktif di malam hari. Di dalam kalimat simpleks hanya memiliki satu klausa. Contohnya, Taman Nasional Baluran merupakan perwakilan ekosistem hutan spesifik kering di Pulau Jawa. Sedangkan pada kalimat kompleks setara memiliki 2 atau lebih klausa, sehingga di dalam kalimat kompleks terdapat konjungsi yang menghubungkan antara klausa satu dan yang lain. Contohnya, kedua manfaat tersebut berada pada suatu ruang dan waktu yang sama. Di dalam kalimat tersebut terdapat konjungsi dan yang menghubungkan antara klausa satu dan yang lainnya. Itu tadi adalah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Coba kita kerjakan kuis ini. Disebut apakah kalimat tersebut? Ya, benar sekali. Kalimat definisi.
Sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di bawah sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.